hati-hati ya, nanti bisa. Ya biar kamar gitu ya, kamar ya nanti bikin zona kerja, nanti keluar kamar zona keluarga. Nah dibikin zona-zona kayak gitu membantu saya khususnya gitu ya. Jadi ketika saya di atas udah mikirnya kerja, tapi kalau di bawah mikirnya keluarga gitu ya. Nah yang menarik adalah kalau anak ngetok-ngetok gitu ya. Aduh bagaimana itu? Nah Begitu. makanya disinilah peran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humandra Official. Seperti biasa, hari ini Marara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Marara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Pandemi ini nih, Kang Mufti mungkin udah terbiasa kan sebelumnya kerja di rumah, dan dengan pandemi ini WFH juga, apa perbedaannya dan bagaimana menyikapi sebagai seorang suami, seorang ayah, dan seorang pekerja lah yang di rumah aja gitu. Bedanya sama pandemi sebenarnya perbedaannya kalau buat saya ya dengan bakat saya besar sekali. Jadi memang saya suka thinking ya, suka mikir. Itu yang membuat akhirnya saya banyak ide juga gitu ya. Cuman saya ada bakat yang lain, relating, bangun hubungan, ketemu orang. Itu yang membuat off ya. Jadi ada ibaratnya pincang lah, ada satu bagian, satu sayap saya lepas dulu gitu ya. Dan itu kalau secara pandemi memang ngaruh banget, dan saya yakin setiap orang pasti punya dampaknya. Nah cuman kalau bicara tentang dampak 100% nggak juga, karena memang saya terbiasa kerja di rumah gitu ya, terbiasa bisnis di rumah, karena memang semua dilakukan secara online gitu ya. Nah bagaimana cara bagi waktu saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang punya bisnis gitu ya, apalagi anak di rumah juga gitu ya, homeschooling lagi kan. Iya tuh, Masya Allah. Dan ini ya memang saya juga awal-awal memiliki harus ada trik lah ya, ada strateginya gitu ya. Memang di awal saya sempat nggak kuat juga gitu ya, cuman akhirnya ketemu polanya. Jadi memang saya kan rumah tuh saya bagi atas sama bawah gitu ya. Jadi memang kalau atas itu zona saya ngantor, bawah itu zona saya berkeluarga gitu ya, berkumpul sama keluarga. Kalau teman-teman semua rumah maksudnya saya juga rumah nggak besar-besar juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman punya peluang itu, ada atas sama bawah. Atau kalau misalnya teman-teman ya bisa kamar dengan kamar gitu ya. Kamar ya nanti bikin zona kerja, nanti keluar kamar zona keluarga. Nah dibikin zona-zona kayak gitu membantu saya khususnya gitu ya. Jadi ketika saya di atas udah mikirnya kerja, tapi kalau di bawah mikirnya keluarga gitu ya. Nah yang menarik adalah kalau anak ngetok-ngetok gitu ya. Aduh bagaimana itu? Nah begitu. makanya disinilah peran kita sebagai seorang ayah dan mengkomunikasikan sama istri kita gitu ya. Dan tadi kan zona tempat, sekarang zona waktu. Nah nanti bilang aja saya kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kadang-kadang itu juga saya ngasal juga gitu ya. Cuman dengan ada zona waktu itu membuat akhirnya lebih anak juga harus kita komunikasikan. Nih Dedi jam segini mau kerja dulu ya. Nanti mainnya sama bunda dulu ya gitu ya. Main sama kakak dulu ya, main sama adik dulu ya gitu. Main sama temen dulu ya. Nah nanti tapi kita harus komitmen ketika sudah nggak kerja lagi, atau misalnya lagi istirahat gitu ya, ya udah kita main sama anak. Gitu. Dan ngebagi zona tempat dan zona waktu itu harus memang tricky lah gitu ya. Kalau enggak ya kita bakalan nggak konsen juga kan untuk berkarya gitu. Dan kita juga nggak bisa juga memaksakan diri kita untuk tetap di zona satu tempat. Misalnya contoh kerja aja di rumah, nggak mikirin keluarga, nggak bisa juga, karena kan faktanya anak ada di situ. Atau hanya anak aja kan nggak bisa, faktanya kita harus kerja, harus ada ya misalnya ikhtiar kita dalam menghasilkan penghasilan kan gitu. Jadi tricky aja kalau misalnya kita punya dua zona itu, wah bagus banget. Kalau teman-teman bagus lah kalau ada atas bawah atau kamar dengan kamar gitu ya, bikin skat itu. Kalau ternyata ruangannya plong gitu ya, dibikin skat dulu aja lah gitu. Ini zona kerja, nih zona keluarga. Kalau waktu ya ngomongin jam berapa kerja. Cuman nggak bakalan bisa seketat ketika kerja di kantor ya. Kita juga harus fleksibel juga. Dan yang paling penting komunikasikan sama anggota keluarga kita. Nah kalau dari versi Buna, kan Buna mungkin kadang anak kan masih kecil-kecil juga ya Bun. Kadang anak kan mungkin tidak selalu paham. Nah bagaimana dari Buna untuk mengkomunikasikan ke anak, dan apakah pernah susah untuk komunikasi dengan Kang Mufti? Mesti pernah mengalami kayak
anak pengennya ke Dedi. Terus Bunda udah bilang nggak bisa, terus Dedinya kekeh jangan dulu ke saya, terus akhirnya sedikit berantem lah atau bagaimana gitu Bun. Jadi kalau tadi balik lagi ke flashback pasangan gitu ya, pasangan di mana prinsipnya adalah kita mengisi tangki cinta gitu ya, dan ke anak pun begitu gitu ya. Jadi komunikasi produktif itu adalah dalam rangka untuk mengisi tangki kasih sayang juga mereka gitu. Jadi bukan hal kita ngasih tahu bahwa waktu jam segini nanti Bunda atau Dedi misalkan kerja ya gitu, nanti mainnya nanti ya gitu. Nah hal itu justru sebetulnya harus kita bangun adalah kebutuhan mereka terlebih dahulu baru ke kita gitu. Jadi partnya adalah memang dibuat manajemen waktu dan tadi ya selain tempat gitu ya, space itu tadi ya, dan waktu juga gitu ya. Waktu itu penting adalah kita harus memilah-milah gitu ya, bikin kandang-kandang waktu lah ibaratnya kalau saya bahasanya ya. Gimana caranya kebutuhan mereka dulu yang diisi gitu, tangki cinta mereka gitu ya. Contoh-contohnya ibaratnya tuh pagi-pagi udah siapin buat mereka dulu. Jadi ketika memang kebutuhannya sudah terpenuhi, dari kebutuhannya tuh bisa dibagi-bagi. Contoh kebutuhan makannya sudah terpenuhi, kebutuhan bermain bersamanya, kebutuhan belajarnya gitu. Nah, semua itu sudah terpenuhi, otomatis kalau dibahasakan gelas tadi, balik lagi ya ke gelas tadi yang sudah kita pengen minum, lalu kita isi air gitu ya, airnya sudah penuh, otomatis kita minum kan. Nah begitu juga dengan tangki kasih sayang untuk anak. Nah bagi-bagi yang tadi ya, waktu yang tadi mereka butuhnya, kebutuhannya makannya, terus belajarnya, bermainnya sudah terpenuhi, otomatis mereka nggak mungkin ayo Dedi main, ayo Bunda main, nggak mungkin seperti itu gitu ya. Itu ada saja sih, tapi itu kita meminimalisir hal yang akan terjadi itu gitu, selama semuanya sudah terpenuhi. Iya. Jadi minimal mungkin sebelum berangkat kerja, ya sebelum ke atas ya Kak Wofi mungkin kayak main-main dulu sebentar, udah gitu, udah Dedi kerja dulu ya gitu mungkin ya. Jadi biar anak juga oh iya tadi udah ya gitu ya. Oh iya. Ya makanya, dan satu hal yang harus kita pahami adalah flexibility itu ya. Jadi nggak bisa juga, saya juga nggak bisa jadi suami yang sangat ideal sekali gitu ya, apalagi kalau udah deadline kan. Kerjaan udah numpuk, deadline gitu ya. Waktunya makanya bisa dibagi lagi. nah itu luar biasa gitu. Nah makanya kita perlu lah berkomunikasi sama istri, ini lagi deadline, ini harus ngerjain itu gitu ya. Pagi-pagi nggak bisa nih menuhin dulu gitu ya, nanti mungkin besok deh atau lusa deh gitu. Iya. Yang penting komunikasi itu yang benar-benar pertama lah gitu. Jadi poinnya nanti misalkan kalau hari ini berarti ada kalau kita checklist poin kali ya. Oh Dedi pagi-pagi harusnya bacain buku nih. Nah di hari Senin nggak bisa nih. Hari Selasa berarti bukunya tambah 2. Misalkan kayak gitu. Jadi seperti halnya kayak utang juga jadinya ke anak gitu. Tapi memang hutangnya harus dibayar misalkan contohnya. Nah jadi double di hari berikutnya seperti itu. Jadi tetap dipenuhi lah ya. Karena anak juga kadang suka nagih ya. Iya itu. Lagi yang mungkin punya utang ya. Jadi belum dong gitu pasti gitu ya. Iya betul. Nah alhamdulillah tadi udah menikah udah sampai nikah ke gerakan keempat kali gitu kan. Nah ada yang kelima nih, yang kelima itu menikah secara misi hidup ya Kang gitu. Apakah yang selanjutnya ini boleh diceritakan lagi nih Kang, yang terakhir nih, ini yang pasti sangat penting banget juga ya. Ya akhirnya dibahas juga ya total ya. Aduh terima kasih. Tapi Ya. nanti ada selanjutnya lah, lebih Siap, lengkap siap. lagi di sini. Ya, untuk kita bisa menikah yang kelima kali, menikah secara misi hidup tadi ya, prinsipnya tangga-tangganya harus dilewati, nggak bisa lompat. Misalnya menikah pertama kali akad, terus menikah yang kedua kali biologis, kan nggak mungkin kan akad yang dilewat ke biologis kan. Oh iya. Namanya perzinahan ya, No. nggak boleh gitu ya. Iya. Atau 1, 2 terus tiba-tiba langsung kelima juga nggak bisa gitu, nggak ngobrol, nggak sering ngobrol gitu ya, nggak tahu potensi bakatnya kan juga jadi aneh. Makanya memang secara prinsip tangganya harus satu persatu. Jadi dan itu bisa turun naik loh. Misalnya ketika keempat kadang-kadang kita lupa ngobrol lagi, keempat terus kelima, jadi bisa turun naik. Iya. Tapi secara hakiki konsep gerakan 5 kali itu memang ujungnya adalah kelima, menikah secara misi hidup. Nah kan kita pertanyaan gini sebelum ke misi hidup, pertanyaannya si suami sama istri udah punya misi hidupnya belum? Kan itu ya. Kalau belum sama sekali itu dibicarakan, akhirnya menikah secara komunikasi lagi kan? Oh iya betul. Dibicarakan lagi, apa sih kamu tuh pengennya nikah sama aku tuh pengen apa sih gitu? Harapannya Harapannya apa sih? Ya itu kan komunikasi lagi kan. Terus oh iya bener gitu, kamu pengen jadi yang bikin rumah sakit contoh ya, pengen jadi dokter misalnya contoh gitu, itu kamu ngelihat darah aja udah pingsan kan gitu ya, berarti potensinya nggak sesuai dengan misi hidupnya kan gitu ya.
Jadi memang harus bener-bener banyak ngobrol, tahu potensi bakat, baru misi keluarga akan terjalin. Nah pesan saya gini teman-teman semua. Jadi kalau kita pengen tahu misi keluarga kita, yang pertama tuh ngobrol sama pasangan. Suami istri harus ngobrol. Apa sih harapannya? Apa sih 5 tahun lagi pengen ngapain sih? 10 tahun lagi pengen ngapain sih? Jadi ketemu purpose lah, ketemu purpose of life-nya. Karena dimulai dari situ dulu, Teh Yuli. Kalau misalnya ujuk-ujuk langsung misi keluarga, ini terjadi soalnya saya ada bukan klien sih, ada cerita lah. Ini keluarga itu pengen misi keluarganya pengen jadi inilah, pengen menghafal Quran. Tapi ternyata kegiatan suami istrinya nggak menghafal Quran, kan aneh ya. Nonton TV terus gitu kan, jadi akhirnya misi keluarga itu jadi lip service aja, cuman hanya jadi slogan aja, keren-kerenan gitu ya. Nah itu kan kita nggak mau kayak gitu kan, makanya pesan saya adalah bangun dari komunikasi dulu. Suami harus bener-bener kenal, bener-bener ngobrol sama istri, begitu juga dan sebaliknya. Nah, terus tanya misi, kamu pengen ngapain sih nikah sama aku? Apa yang kan nggak mungkin kita hanya sekedar nikah selesai kan gitu ya? Ada sesuatu hal yang kita harus tuju. Namanya bahtera rumah tangga. Bahtera itu kan perahu ya. Nah, perahu kan harus menuju ke suatu tempat. Nah, kalau kita punya bahtera tapi nggak tahu mau kemana, kan terombang-ambing di lautan. Itu prinsipnya. Jadi kita harus ngobrol, banyak ngobrol. Tahu mau kemana gitu ya, baru nanti potensi bakatnya harus sama-sama saling ketemu, saling paham. Nanti ketemu sendiri kok. Nanti ketemu sendiri. Nah kalau kita kan keluarga matahari ya, memberikan cita dan inspirasi, itu panjang sebenarnya prosesnya gitu ya. Jadi selain itu, selain tadi kita masing-masing punya misi hidupnya, pasti kan sebelum menikah kan, wah saya pengennya jadi ini, misalkan istrinya, terus selalu suami. Jadi kalau tadi kamu bahas gitu ya, akhirnya ketemu misi hidup gitu ya, dan pastinya setiap manusia mungkin dari istri, dari suami itu pasti sebelum menikah punya misi hidupnya masing-masing. Nah itu memang benar ya, dikomunikasikan, ngobrol bareng gitu. Nah hal yang perlu dilakukan juga tahapannya adalah perlu tahu tugasnya di kehidupan itu apa gitu. Nah tugasnya itu kita tahu dari mana? Nah dari potensi dan bakat gitu. Jadi sebenarnya tahapan itu kenapa penting harus dilewatin tangganya satu persatu adalah yaitu biar tahu, biar kemana, biar selaras ya tadi kan. Pengen jadi keluarganya tahfiz tapi tidak melakukan kesehariannya gitu. Nah itu dari tugasnya itu harus kita runut dari awal gitu ya. Betul, akhirnya ketemulah misi keluarga. Oke, nah sekian teman-teman, alhamdulillah ngomongin Gemalaka ya. Ngomongin Gemalaka sangat panjang sekali dan ini semuanya bisa dipelajari. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu, ada programnya juga ya. Nanti bisa klik link di sini atau ada di YouTube-nya apa kan? Teh? Kalau di YouTube untuk usus Gemalakanya sih nggak ada, tapi nanti bisa di Keluarga Matahari atau di YouTube Kang Mufti. Kang Mufti ya, nanti bisa. Ya biar Ya nggak apa. Nanti bisa dilihat ya di link di bawah sini. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Kang Mufti dan Keluarga Matahari. Nah terima kasih pokoknya Teh Ina, Kang Mufti, inspirasinya dari pengalamannya gitu kan, semoga bisa menjadi jawaban untuk teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bi, mulai baca yuk, situ aja. Mulai baca yuk. Ini kita udah selesai terakhir ya. Tonton dulu ya. Langsung aja ya? Iya langsung guna maaf. Mufti ya, nanti bisa. ya biar Let's go.